Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di Mekah ada beberapa orang tokoh yang paling terkenal memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Huzaifah, Abu Sofyan, dan abu-abu lainnya. Tapi mungkin tak termasuk Abu Rokok, Abu Dapur. Saya hari ini ingin bercerita tentang Abu Sofyan. Abu Sofyan ini salah seorang tokoh Quraisy yang terkenal paling membenci Rasul dan sudah berulang kali melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasul, tapi tidak pernah berhasil. Karena satu hal yang Abu Sofyan tidak paham, bahwa Rasul selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, dalam kehidupan Abu Sofyan ini, ia dianugerahi satu orang anak perempuan yang sangat dicintainya. Anak itu dia beri nama Ramlah. Begitu bencinya Abu Sofyan ini kepada Rasul, tiba-tiba suatu hari Ramlah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat di hadapan Rasul dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Sontak berita ini menyebar kemana-mana sampai ke telinga sang ayah sendiri, Abu Sofyan. Waktu itu malu luar biasa Abu Sofyan, macam dilempar kotoran wajahnya oleh anaknya sendiri. Karena dia merasa Muhammad musuh besarnya, tetapi anaknya sendiri menjadi pengikut Muhammad. Pada waktu itu dia ambil pedang yang ada di dinding rumahnya, dia keluarkan pedang itu dari sarungnya, dan dia berdiri di depan rumahnya menunggu kepulangan Ramlah. Dia bertekad pada waktu itu, apabila Ramlah pulang dan saya berhadapan dengan Ramlah, tekad saya hanya satu, kepala Ramlah harus berpisah dari lehernya. Terhunus pedang itu dipegang oleh Abu Sofyan dan tak berapa lama Ramlah pun muncul. Ketika Ramlah muncul, dia acungkan pedang itu tinggi-tinggi dan waktu itu Abu Sofyan berteriak, "Anak kurang ajar kau Ramlah, bikin malu orang tua, biadab!" Dikejar-kejarnya Ramlah pada waktu itu. Ramlah pun lari tunggang langgang. Menjadi tontonan orang pada waktu itu, anak dan ayah berkejar-kejaran. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, untungnya Ramlah ini masuk dalam kelompok gali. Apa itu Ustadz? Gadis lincah. Berhasil dia mengelak-ngelak, menyelinap, masuk-masuk ke gang-gang dan akhirnya hilang dia dari pandangan sang ayah Abu Sofyan. Ramlah datang menjumpai Rasul, Abu Sofyan pun pulang ke rumahnya, gagal membunuh anaknya sendiri. "Ya Rasul, tolong lindungi aku. Ayahku marah besar, dia hendak membunuhku." "Kenapa?" "Karena aku menjadi pengikutmu ya Rasulullah." "Ramlah, tinggallah di rumahku." Tapi rupanya Rasul prinsipnya sama dengan pepatah umum, payah-payah jaga kerbau sekandang, lebih payah jaga anak gadis satu orang. Akhirnya dia panggil saudara sepupunya yang bernama Ubaidillah bin Jahsi. "Ubaidillah, ada apa ya Rasul?"
kau mau menikah dengan seorang gadis mu'allaf. Siapa dia ya Rasulullah? Ramlah. Terkejut Ubaidillah. Ramlah ya Rasul? Iya. Ramlah sudah masuk Islam ya Rasulullah? Iya. Ramlah mana ini ya Rasulullah? Ramlah anak Abu Sufyan. Ramlah Abu Sufyan ya Rasulullah? Iya. Dia sudah masuk Islam, betul. Berkenankah engkau menikah dengannya? Kalau dia enggak lah ya Rasulullah. Enggak macam mana? Enggak nolak ya Rasulullah. Rupanya maksudnya enggak nolak karena memang cantik Ramlah ini orangnya. Akhirnya dinikahkan Rasulullah Ramlah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Bapak Ibu jemaah, mereka pun hijrah ke Taif menjalani masa-masa pengantin barunya. Nikmat datang, Ramlah hamil. Ketika usia kandungan Ramlah memasuki 6 bulan dan ketika sedang nikmatnya mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang baru itu, tiba-tiba musibah datang menerpa Ramlah. Sebelum musibah ini datang, malam hari Ramlah tidur, dia bermimpi melihat wajah Ubaidillah dengan wajah yang sangat menakutkan. Dan keesokan paginya, dia menerima kabar bahwa Ubaidillah, sepupu Rasul, suaminya yang dinikahkan Rasul kepadanya, na'udzubillah, murtad masuk Kristen. Kecewa besar Ramlah. Saking kecewanya dia pukul-pukul anak dalam perutnya itu. Ini anak orang kafir, ini anak haram ini. Saking kecewanya Ramlah. Ada yang lihat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada apa? Ramlah hampir stres. Anak di perutnya dipukul-pukulinya. Kenapa? Suaminya murtad keluar dari agama Islam ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaid, tuliskan pesanku untuk Ramlah. Rasul sampaikan pesannya untuk Ramlah dan dituliskan oleh Zaid. Ada 3 pesan Rasul kepada Ramlah. Apa saja Ustaz? Yang pertama, Ramlah, aku turut berduka cita atas murtadnya suamimu. Yang kedua, Ramlah, anak di perutmu itu tidak berdosa. Jangan kau pukul-pukul dia. Dan yang ketiga, Ramlah, kalau lahir anakmu perempuan, tolong beri dia nama Habibah. Akhirnya surat ini dibawa, diberikan kepada Ramlah, dibaca Ramlah, baru Ramlah menjadi tenang. Tiba waktunya, apa yang digambarkan oleh Rasul benar. Anaknya lahir betul-betul perempuan. Dan sesuai pesan Rasul, anak itu diberi nama Habibah. Habis masa iddah Ramlah, Rasul kirim utusan. Seorang wanita, apa kata Rasulullah? Tolong pinangkan Ramlah untukku. Rasul berniat menikahi Ramlah karena Rasul khawatir Ramlah murtad balik. Datang waktu itu. Ya Rasulullah, utusan Rasul ini. Ramlah, ada apa? Aku diutus Rasul kemari. Rasul menghendaki engkau menjadi istrinya. Bagaimana pendapatmu? Waktu itu tidak ada seorang wanita pun yang bisa menolak pinangan Rohul. Maksud saya Rasul ya. Rohul yang bicara ini. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengan tangan terbuka, dengan senang hati, diterimalah oleh Ramlah pada waktu itu pinangan Rasulullah. Dan terdaftarlah Ramlah sebagai istri Nabi yang ke-9 dari 11 orang istri Nabi. Dari cerita ini terlihat bahwa sebenarnya seorang istri tidak boleh melarang suaminya yang mau kawin lagi, karena berarti suaminya mau menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin banyak ibu-ibu yang mengusulkan kepada pengurus BDI agar Ustadz tuh jangan diundang lagi, karena ternyata menjadi provokator di PT Arun ini. Tapi walaupun Bapak Ibu demikian, kalaupun suami ibu tidak kawin lagi, coba lihat Rasul. Rasul wanita yang dinikahinya umumnya janda dan nyaris sudah berumur lanjut untuk menjaga akidahnya. Sudah tua dan ada yang nyaris jumpo. Kalau suami awak ingin mengikuti sunnah Rasul, nikahilah orang-orang janda-janda tua, orang-orang jumpo. Tapi kalau anak gadis yang dicarinya, sediakan balok 2,5 x 3 untuk dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, menikahlah Rasul dengan Ramlah dan diboyong balik Ramlah ke kota Madinah. Pada waktu itu bapak ibu jamaah tinggal serumah Ramlah dengan Rasul
terdengar ke telinga Abu Sofyan bahwa Rasul sudah menikahi putrinya. Tapi namanya ayah lah, darah daging sendiri. Semarah-marahnya sama anak, lama-lama reda marah itu. Karena lama nggak jumpa, berubah menjadi rindu yang luar biasa. Sudah mulai reda marah ini. Akhirnya rindu, kepingin bertemu dengan Ramlah ini. Bergejolak di kalbu Abu Sofyan untuk menemui anaknya. Akhirnya tak tertahan dia lagi. Nekat dia datang ke rumah Rasul, tapi gengsinya besar. Dia tetap nggak mau bertemu Rasul. Diintipnya dulu dari jarak jauh. Ditunggunya waktu itu Rasul keluar dari rumahnya. Kalau bahasa Indianya kenjiro itu, keten jarak jauh. Ditunggu dari jarak jauh. Tak berapa lama keluar Rasul. Abu Sofyan nyelinap masuk ke dalam rumah. Ramlah di kamar lagi nyusui Habibah. Habibah tidur. Ramlah keluar. Dia lihat ayahnya sudah duduk di tikar rumahnya. Waktu itu tiba-tiba merah padam wajah si Ramlah. Apa kata Ramlah? Abu Sofyan, ngapain kau kemari? Aku mau bertemu engkau, kau kan anakku. Tahu saya cerita anak, hari ini tidak ada lagi cerita antara ayah dengan anak. Ini rumah Rasulullah, haram. Jangan duduk di tikar Rasulullah, keluar. Ramlah, aku ayahmu, keluar. Ramlah, ini tikar Rasulullah, orang kotor, najis, tidak boleh duduk di rumah orang suci, keluar. Akhirnya Abu Sofyan dengan hati yang patah keluar dari rumahnya. Menangis Abu Sofyan, menyesali tindakannya dulu, dan akhirnya dia merasa terhina karena diusir oleh anak kandungnya sendiri. Tak berapa lama Rasul pulang. Dilihatnya merah wajah Ramlah ini. Masih marah, marah betul rupanya Ramlah. Ramlah, merah sekali wajahmu. Ada apa? Tadi Abu Sofyan datang. Abu Sofyan mana? Mantan ayahku itulah. Ramlah, mana ada cerita mantan? Ayah itu tetap ayah. Datang dia tadi. Betul ya Rasulullah. Jadi, kusir dia ya Rasul. Ku bilang ini rumah Rasul, ini rumah orang suci, orang kotor, tidak boleh duduk di rumah orang suci. Ku maki-maki dia ya Rasul, nangis dia, mampus dia sekali dia Rasulullah. Rupanya dendam betul Ramlah kepada ayahnya. Tiba-tiba merah wajah Rasulullah. Berlinang air mata Rasul. Nangis Rasul. Apa kata Rasulullah? Ramlah, kau boleh benci dengan ayahmu. Kau tidak senang kepada ayahmu, itu hakmu Ramlah. Tapi satu hal yang aku minta kepadamu Ramlah, kalau kau masih menganggap aku suamimu Ramlah, tolong hormati Abu Sofyan mertuaku. Itu Rasul. Padahal Abu Sofyan sudah berulang kali hendak membunuh Rasul. Tapi ternyata tidak ada sedikit pun dendam di hati Rasulullah itu. Pantas-pantasnya yang ngusir Rasul, yang tersinggung Ramlah. Orang ayah dia. Ini Ramlah yang mengusir, Rasul yang tersinggung. Kalau kena suami zaman sekarang tuh datang dia tadi dek, datang. Jadi macam mana? Kusir dia bang. Oh enggak kau tunjang aja sekalian. Hikmah apa yang bisa kita petik? Menunjukkan betapa bersihnya hati Rasul itu. Dan sedikit pun tidak ada dendam di hati Rasul. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang dari kecantikannya. Allah tidak melihat orang dari hartanya. Tapi Allah melihat seseorang itu dari hatinya. Kalau Allah cuma melihat orang karena harta, Allah nggak adil. Yang masuk surga presiden, konglomerat, pejabat, pengusaha. Sementara tukang cendol, tukang butut, tukang layangan masuk neraka semua. Kalau masuk surga cuma karena kaya. Kalau orang masuk surga karena cantik, yang masuk surga Krisdayanti, Desirat Nasari, Paramita Rusadi, Luna Maya, Cut Tari. Sementara Omas, Atun, Pok Nori masuk neraka semua. Kalau orang masuk surga karena ganteng, yang masuk surga Adam Jordan, Thomas Jorgi, Jeremy Thomas, saya. Sementara Mandra, Bokir, Boneng harus ke neraka semua. Tidak. Allah melihat orang karena hatinya, bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya. Rasul telah tunjukkan betapa beningnya hatinya. Ini yang harus kita teladani. Inna fi jasadu mudghah. Sungguhnya di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh badannya. Apabila daging itu rusak, rusaklah seluruh badannya. Itulah qalbu.
Mudah-mudahan kita bisa teladani ini, bersihkan hati kita masing-masing, buang dendam, sombong, ujub, ria, dan penyakit-penyakit hati lainnya. InsyaAllah kita bersama Rasul di dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.